Hidup guru! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Ibu selalu berharap kalian semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Deni Fatmawati dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Masih ada yang ingat pembelajaran kita kemarin? Kemarin pembelajaran kita tentang pemanfaatan angin darat dan angin laut oleh para nelayan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pada tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran yang keempat. Baiklah, setelah kalian melakukan pembelajaran, kalian akan dapat dan akan mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan. Nanti kita akan banyak kegiatan membaca. Nah, kemudian selain itu kalian juga akan dapat menemukan sumber belajar tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Lalu selanjutnya kalian juga akan mampu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baiklah, kalian sudah siap ya? Sebelumnya silakan kalian menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Selamat menyaksikan. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditemukan penjual. Lalu, para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Hasil penjualan ikan pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut, terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Nah, kalian sudah menyimak video yang Ibu putar tadi. Tetap kalian di rumah membaca teks bacaan tentang kehidupan nelayan Indonesia pada buku tematik kalian halaman 106. Kalian baca dulu ya. Semangat belajar dari rumah. Nah, anak-anak hebat sudah membaca teks bacaan tentang kehidupan nelayan Indonesia kan ya? Baiklah, mari kita lihat ada berapa paragraf pada teks bacaan kehidupan nelayan Indonesia. Paragraf pertama. Paragraf kedua. Paragraf ketiga. Dan paragraf keempat. Di dalam teks bacaan tersebut terdapat kata baku dan kalimat lengkap maupun tak lengkap.
Apa ya itu, Bu? Kalimat lengkap adalah kalimat yang mempunyai segala unsur yang paling sering dipakai dalam suatu bahasa, seperti kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Ingat ya, unsur kalimat yang paling sederhana ada subjek dan predikat. Contoh yang pertama, bisa kalian lihat. Kami akan berlibur ke Singapura. Subjek adalah kami, akan berlibur predikat, dan ke Singapura adalah keterangan tempat. Ini adalah contoh dari kalimat lengkap. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada keterangan. Kemudian ada contoh dari kalimat lengkap yang lebih sederhana. Contoh, ada dia pergi. Dia sebagai subjek dan pergi sebagai predikat. Ini adalah contoh kalimat lengkap yang paling sederhana. Jika ada kalimat lengkap, maka ada juga yang namanya kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak lengkap pola kalimatnya. Hanya terdiri atas satu pola kalimat seperti subjek, predikat, atau objek saja. Nah, yang termasuk ke dalam kalimat lengkap yakni semboyan, sapaan, salam, perintah, ajakan, seruan, dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah mengerti tentang kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Mari kita cari untuk hal penting pada paragraf pertama ya, bersama-sama dengan Ibu di sini. Paragraf yang pertama yang Ibu garis bawahi ini adalah kalimat penting yang pertama, hal-hal penting ya, yang penting-penting Ibu garis bawahi. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Ini hal penting yang pertama. Kemudian hal penting yang kedua, tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Ini adalah hal penting yang kedua. Kita garis bawahi saja terlebih dahulu. Ada lagi, para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Kemudian setelah kalian mengetahui, menemukan hal-hal penting yang ada pada paragraf tersebut, kalian masukkan ke dalam tabel di bawahnya. Nah, yuk kita kerjakan bersama untuk paragraf yang pertama. Kira-kira tadi yang pertama ya, para nelayan dan pedagang ikan bertemu di tempat pelelangan ikan atau TPI. Kemudian yang kedua, tempat pelelangan ikan adalah tempat bertemunya para pembeli ikan dengan para nelayan yang menangkap ikan. Kemudian yang ketiga, para pembeli di pelelangan ikan adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada konsumennya. Ini adalah hal-hal penting dari bacaan pada paragraf pertama, kehidupan nelayan Indonesia. Selanjutnya, masih ada paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Baiklah, sekarang kalian sudah menemukan hal-hal penting yang ada pada bacaan tiap paragraf. Nah, sekarang mari kita membuat diagram pokok pikiran. Diagram pokok pikiran ini akan berisi tentang isi dari bacaan pada tiap-tiap paragrafnya. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita buat dulu judul. Judul sesuai dengan yang ada pada teks bacaan tersebut. Kehidupan nelayan Indonesia. Setelah itu, kalian tentukan pokok pikiran pada setiap paragraf. TPI adalah tempat bertemunya para nelayan ikan dengan para pedagang yang akan menjual kembali ikannya kepada konsumen. Pokok pikiran paragraf pertama. Setelah kalian tentukan pokok pikirannya, buat garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran masing-masing paragraf. Nah, kemudian beri keterangan hubungan antara judul dengan pokok pikiran tersebut. Nah, ini diberi keterangan gambaran umum TPI.
Bagaimana? Mudah bukan untuk membuat diagram pokok pikiran? Masih ada untuk paragraf kedua, 3, dan 4. Seperti ini ya, silakan. Nah, baiklah anak-anak hebat. Kalian sudah membuat diagram pokok pikiran bukan? Agar kalian tidak lelah, yuk kita menyimak lagi video yang akan Ibu tayangkan. Selamat menyaksikan. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditemukan penjual. Lalu, para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual dalam para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Hasil penjualan ikan pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut, terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Nah, anak hebat, kalian sudah menyimak video yang Ibu putar tadi. Nah, siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut? Ya, betul sekali, ada nelayan, ada pedagang ikan, ada para konsumen. Itu yang menjalankan, yang mendistribusikan ikan juga ada. Ada kuli panggulnya juga ada ya. Nah, hebat sekali. Kemudian, apakah mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan tersebut? Apakah nelayan perannya sama dengan pedagang ikan? Betul sekali. Peran mereka berbeda-beda. Nah, sekarang tentukan peran setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Ayo kita mencari peran masing-masing dari yang terlibat dalam kegiatan pelelangan. Kita mulai dari nelayan ya. Coba kira-kira siapa yang tahu peran nelayan dalam kegiatan pelelangan ikan seperti apa? Hebat sekali. Para nelayan yaitu sebagai penyedia ikan, penyalur ikan, penjual ikan di tempat pelelangan ikan. Nah, masih ada peran-peran yang lain yang butuh kalian gali, kalian temukan. Di antaranya ada pedagang ikan dan lain sebagainya. Silakan kalian mencarinya. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan. Setiap orang yang terlibat memiliki perannya masing-masing sesuai tujuannya. Orang yang memiliki peran tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, mari sekarang kita mencari bersama-sama apa sih hak dan kewajiban dari masing-masing peran yang ada pada tempat pelelangan ikan. Kita mulai dari peran nelayan. Tadi adalah sebagai
penyedia ikan, penyalur ikan, penjual ikan di tempat pelelangan ikan. Kita masukkan ke dalam kolom. Hak nelayan adalah boleh mendapat ikan sebanyak mungkin, boleh mencari ikan kapan saja, dan mendapatkan harga jual ikan yang wajar. Cari kewajibannya nelayan apa sih? Betul sekali, adalah menjaga ekosistem laut, tidak merusak laut, dan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak berbahaya. Kita letakkan dulu pada box kotak itu ya. Ini adalah peran, hak, dan kewajiban dari nelayan. Ya, kemudian silakan kalian melengkapi peran-peran yang lain yang sudah kalian temukan tadi beserta hak dan kewajibannya. Kalian sudah menemukan semua peran yang ada pada tempat pelelangan ikan beserta hak dan kewajibannya. Ternyata peran, hak, dan kewajiban ini berbeda-beda ya untuk setiap peran yang dimainkan atau untuk setiap orang. Nah, yang kalian temukan tadi ada peran, hak, dan kewajiban di tempat pelelangan ikan. Nah, ada juga peran, hak, dan kewajiban yang berbeda pada lingkup yang lebih kecil, yaitu pada keluarga. Kemudian ada juga peran, hak, dan kewajiban yang berbeda-beda pada lingkup yang lebih besar, yaitu pada lingkup negara. Ketika semua peran, hak, dan kewajiban ini dilakukan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh yang baik secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, peran, hak, dan kewajiban kalian, sanggupkah kalian menjalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan baik? Ya, pintar sekali anak-anak hebat. Kita harus melakukan peran, hak, dan kewajiban kita dengan baik, ya, sehingga akan memberikan dampak positif kepada keluarga, masyarakat, dan diri kita sendiri. Demikian anak-anakku semuanya, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.